Pemirsa, senang sekali saya Ratna Sari dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam acara Pelampung TV. Saya sudah berada di Nyaras, tepatnya di Desa Sukarana, di mana kita akan melakukan wawancara terhadap milenial dan aktivis dakwah. Bagaimana tanggapan mereka ataupun respon mereka mengenai penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Perancis terhadap Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak. Nah, saat ini saya sudah bersama salah satu aktivis dakwah, di mana saya mewawancarai terkait pemberitaan tadi. Sebelumnya dengan siapa? Dengan saya Rahmawati. Menunggu waktunya. Di sini saya akan mewawancarai bagaimana tanggapan Anda terkait penghinaan Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Presiden Prancis, yakni Emmanuel Macron. Tentunya kita ya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentunya kita sangat emosi lah kita ya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau salah satu beliau itu teladan suri teladan bagi kita ya, orang yang kita cintai. Gimana sih rasanya ketika orang yang kita cintai itu dihina? Maka kita kan sangat marah gitu kan, dan kita mengecam perbuatan tersebut. Lalu apa tanggapan Anda terkait pemboikotan yang dilakukan oleh kaum muslimin seluruh dunia? Kalau tentang pemboikotan ya, mungkin itu akan bersifat sementara, karena dulu beberapa tahun lalu pernah juga dilakukan penghinaan Nabi Muhammad SAW, dan beberapa tahun kemudian juga terjadi lagi gitu loh. Harusnya negara yang menegaskan para penghina Nabi Muhammad SAW itu, dan supaya tidak ada lagi penghina seperti itu untuk selanjutnya bagi agama Islam dan Nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Nah, saat ini saya sudah bersama rekan kita, di mana salah satu aktivis dakwah. Kita akan melakukan pewawancaraan terkait bagaimana respon beliau mengenai penghinaan Rasulullah SAW. Untuk lebih lanjut, mari kita wawancara langsung. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan mewawancarai bagaimana tanggapan Anda terkait penghinaan Nabi besar Muhammad SAW yang dilakukan oleh Presiden Prancis, yaitu Emmanuel Macron. Anggapannya kaget ya, karena tidak seharusnya Nabi yang kita yang selalu kita sebut gitu, kita umat Islam ini membiarkan gitu Nabi yang selalu kita sebut dalam syahadat kita itu dihina oleh bangsa kafir harbi gitu ya. Dan yang lebih kaget lagi, ternyata umat muslim ini tidak ada action gitu untuk membuat jera para penghina Rasulullah SAW, sehingga penghinaan ini akan berulang lagi berkali-kali. Bahkan seperti kita tahu, penghinaan ini tidak hanya terjadi sekarang, bahkan pada masa lalu penghinaan ini sudah terjadi sebelumnya. Dan action dari umat muslim sendiri yang mungkin tidak tegas itu membuat mereka itu selalu mengulang-ulang gitu. Jadi ibaratkan mereka itu tidak jelas, dan ini akan tetap berlanjut ketika umat muslim itu tidak ada persatuan seperti ini terus. Terkait pemboikotan yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia gitu, bagaimana tanggapan Anda ataupun respon Anda mengenai hal tersebut? Menurut saya pemboikotan ini nggak maksimal ya, nggak efektif, karena seperti kita tahu pemboikotan sebagian besar barang-barang yang diproduksi oleh Prancis itu tuh adalah barang yang termasuk barang umum, atau yang kalau dalam Islam itu kita sebut madaniyah am gitu. Jadi bukan madaniyah khos gitu ya. Madaniyah am itu semua orang itu bisa menggunakannya, seperti tas, lalu alat-alat kosmetik, makanan dan lain sebagainya gitu ya, yang mungkin terkecuali yang tidak ada label halalnya gitu. Jadi menurut saya ini tidak efektif, karena pastinya pemboikotan ini tidak akan bertahan lama. Pasti nanti suatu saat pemboikotan ini akan berhenti dengan sendirinya, dan perekonomian Prancis itu akan kembali seperti semula seiring meredanya kasus penghinaan ini gitu. Jadi solusi utama itu harusnya bukan hanya pemboikotan, tapi kita benar-benar menggertak pemerintah Prancis untuk menghentikan aksi mereka gitu, terutama para pemimpinnya gitu ya, sehingga mereka itu jerah. Mereka itu butuh aksi yang
Lalu solusi apa yang tepat menurut Anda? Solusi yang tepat itu tidak lain tidak bukan itu ya persatuan umat gitu ya. Jadi ketika umat muslim bersatu, mereka akan mempunyai kekuatan untuk membentak para kafir-kafir yang senantiasa menghina, nggak hanya menghina sih, menginvasi atau juga melakukan penjajahan atau menganiaya umat muslim. Seperti kita tahu umat muslim ini kan satu tubuh ya, ketika umat muslim satu yang sakit, yang lainnya itu juga akan ikut sakit. Jadi ketika persatuan umat muslim ini terbentuk, maka kekuatan juga akan terbentuk, sehingga kita itu tidak akan mudah rapuh, makanya tidak akan dipandang sebelah oleh para kafir-kafir harbi, sehingga mereka tidak akan meremehkan kita kembali. Itu sih sebenarnya kalau menurut saya solusinya tepat. Terima kasih. Itulah hasil wawancara kita mengenai tanggapan mereka ataupun respon mereka terkait penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron. Dari wawancara yang kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum muslimin baik di Indonesia maupun di tempat lainnya, maka pemboikotan tersebut bukanlah solusi yang tepat. Jadi solusi yang tepat adalah persatuan kaum muslimin di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Ratna Sari dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ingat pesan Ibu untuk 3M, yakni menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Sampai jumpa dan terima kasih.